Saat tanah merah yang basah mulai menutupi peti suamiku, aku berdiri kaku hanya ditemani oleh mertuaku yang terisak pelan. Tak ada ibu, ayah, maupun adikku. Ponselku bergetar hebat di saku, menyala-nyala di tengah gerimis. Sebuah pesan singkat dari ibu muncul di layar. Kita perlu bicara sekarang. Tertimbun di bawah 22 panggilan tak terjawab, sementara di tempat lain, mereka sedang bersulang merayakan pertunangan saudara perempuanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Nia. Jika kalian bertanya bagaimana rasanya menjadi anak sulung yang tak pernah dianggap cukup, mungkin aku bisa menulis buku tebal tentang itu. Kisah ini bermula jauh sebelum hari pemakaman yang menyedihkan itu, bermula dari sebuah rumah besar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tempat aku dibesarkan dengan standar ganda yang mencekik leher. Aku bertemu Miko di perpustakaan kampus saat kami masih kuliah. Dia bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, dan jelas bukan pewaris perusahaan kelapa sawit. Miko adalah anak seorang guru honorer dari pinggiran Solo yang bisa kuliah di Jakarta berkat beasiswa penuh dan kerja kerasnya menjadi barista paruh waktu. Dia sederhana, bicaranya lembut, dan tatapan matanya meneduhkan. Saat dia tak sengaja menumpahkan tumpukan buku psikologi yang sedang kubawa, dia tidak lantas kabur atau menyuruh orang lain membereskannya. Dia berjongkok, meminta maaf dengan tulus, dan bahkan menawarkan kopi sebagai ganti rugi. Kopi itu berlanjut menjadi makan malam di warung tenda pecel lele, lalu berkembang menjadi 5 tahun pernikahan yang paling indah dalam hidupku. Namun, bagi keluargaku, Miko adalah kesalahan terbesarku. Orang tuaku adalah tipe orang kaya lama yang sangat memuja, bibit, bebet, dan bobot. Bagi ayah dan ibu, pernikahan bukan hanya penyatuan dua hati, melainkan merger perusahaan atau aliansi kekuasaan. Ketika aku pertama kali membawa Miko ke rumah untuk makan malam keluarga, suasana di meja makan terasa lebih dingin daripada kamar mayat. Aku masih ingat jelas malam itu. Ibu menatap Miko dari ujung rambut sampai ujung kaki, menilai kemeja batik Miko yang warnanya sudah sedikit pudar karena terlalu sering dicuci. Ayah bahkan tidak melepaskan pandangannya dari koran bisnis saat Miko mengulurkan tangan untuk bersalaman. Jadi, Miko, orang tuamu bisnis apa di Solo? Tanya ibu sambil mengiris teh impor di piringnya dengan anggun. Miko tersenyum sopan, meski aku tahu dia gugup. Bapak saya pensiunan guru SD, Bu. Ibu saya ibu rumah tangga, kadang menerima pesanan catering kecil-kecilan. Hening. Denting garpu beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring. Ibu meletakkan serbetnya perlahan, lalu menatapku dengan tatapan yang seolah berkata, "Kamu bercanda, kan?" "Oh, begitu," jawab ibu singkat. Nadanya datar tanpa emosi. "Lalu kamu sendiri? Rencana masa depanmu apa?" Gaji insinyur sipil di perusahaan kontraktor biasa itu cukup untuk membiayai gaya hidup Nia? Nia ini dari kecil kulitnya tidak bisa kena air tanah biasa. Harus air filter. Makanannya juga dijaga. "Bu!" Aku mencoba memotong, tapi Miko menahan tanganku di bawah meja. Tangannya hangat dan menenangkan. "Saya pekerja keras, Bu. Saya mungkin belum punya banyak sekarang, tapi saya berjanji akan membahagiakan Nia dengan cara saya, dengan keringat saya sendiri." Jawab Miko tegas namun tetap santun. Ayah akhirnya menurunkan korannya, menatap Miko dengan tatapan meremehkan di balik kacamata bacanya. "Kerja keras saja tidak cukup untuk beli rumah di Jakarta Selatan. Nak, realistis saja." Sejak hari itu, Miko tidak pernah diterima. Namun, kami tetap menikah. Kami menolak bantuan sepeser pun dari ayah karena aku tahu uang mereka selalu datang dengan tali pengikat yang kuat. Kami mengadakan akad nikah sederhana di masjid dan resepsi kecil di sebuah gedung serbaguna. Keluargaku datang, tapi wajah mereka masam sepanjang acara. Adikku, Rina, menghabiskan waktu resepsi dengan duduk di pojokan sambil main ponsel, sesekali berbisik pada Siska, sahabatku sejak SMA yang hari itu menjadi pendamping pengantinku. "Gedungnya panas ya, AC-nya kurang dingin." Keluh Rina cukup keras saat aku dan Miko menyalami mereka di pelaminan. "Iya nih, cateringnya juga sate ayamnya agak keras," timpal Siska sambil terkikik pelan. Hatiku mencelos. Siska adalah sahabatku, tempatku curhat segala hal tentang kekejaman keluargaku. Tapi hari itu dia justru terlihat lebih akrab dengan Rina dan ikut-ikutan mencela acaraku. Kontras itu semakin tajam seiring berjalannya waktu. "Rina,
Adikku yang manja dan selalu menjadi favorit, tumbuh menjadi wanita sosialita yang sempurna di mata ibu. Dia bekerja di firma hukum bergengsi, berkat koneksi ayah, dan selalu dikelilingi pria-pria kaya. Sementara aku dan Miko hidup bahagia di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Depok. Kami mencicil motor, makan masakan rumah yang kumasak sendiri, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Setiap kali ada acara keluarga besar, seperti Lebaran atau Natal, aku dan Miko selalu menjadi sasaran tembak. Kapan kalian punya mobil baru? Masih naik motor butut itu? Bahaya lo buat rahim kamu, makanya susah punya anak. Sindir ibu suatu kali. Lihat tuh pacar baru Rina, si Bram. Baru pacaran 3 bulan sudah dikasih hadiah tas Hermes. Itu baru laki-laki yang tahu cara menghargai wanita. Tambah ayah, membandingkan Miko dengan Bram, pengusaha muda yang sedang dekat dengan Rina. Miko tidak pernah membalas. Dia hanya tersenyum, mengangguk, dan menggenggam tanganku lebih erat. Di perjalanan pulang, di atas motor kami yang membelah kemacetan Jakarta, dia akan berteriak melawan angin. Nanti kalau bonusku turun, kita beli martabak paling enak ya, sayang. Biar gendut bareng. Itulah Miko. Dia adalah rumahku. Dia adalah pelindungku dari racun keluargaku sendiri. Aku berpikir hidup kami akan begini selamanya. Sederhana tapi penuh cinta. Aku tidak butuh restu orang tua yang gila harta. Aku tidak butuh validasi dari adik yang narsis. Aku cuma butuh Miko. Tapi takdir punya rencana yang kejam. Langit Jakarta yang biasanya kelabu karena polusi, berubah menjadi hitam pekat bagi hidupku sekitar 6 bulan yang lalu. Semua kebahagiaan sederhana itu direnggut paksa, dan di sanalah aku mulai melihat wajah asli orang-orang di sekitarku. Wajah yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar mertua yang judes atau saudara yang iri hati. Ini adalah awal dari pengkhianatan yang bahkan tak pernah kubayangkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Musim hujan datang lebih awal di Jakarta tahun ini. Setiap sore, langit seolah runtuh menumpahkan air bah yang membuat jalanan macet total dan suasana hati menjadi sendu. Namun, mendung di luar sana tidak sebanding dengan kabut gelap yang menyelimuti rumah kontrakan kami. Semua bermula dari sakit kepala. Awalnya, Miko hanya mengeluh pusing biasa. Cuma masuk angin, sayang. Kebanyakan lembur di proyek. Katanya sambil memintaku memijat tengkuknya dengan minyak kayu putih. Tapi sakit kepala itu semakin sering datang, semakin intens, hingga disertai muntah-muntah hebat di pagi hari. Wajah Miko yang biasanya segar berubah pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat. Puncaknya terjadi di suatu pagi minggu yang seharusnya tenang. Miko sedang membantuku menyiram tanaman di halaman depan yang sempit ketika tiba-tiba tubuhnya limbung. Ember air di tangannya terlepas, dan dia ambruk ke atas paving block yang keras. Aku menjerit histeris. Tetangga berhamburan keluar. Di unit gawat darurat rumah sakit daerah Jakarta Selatan itu, waktu terasa berhenti berputar. Bau antiseptik yang menyengat, suara roda berangkar yang berdecit, dan bunyi monitor detak jantung menjadi simfoni horor bagiku. Setelah serangkaian pemindaian MRI dan CT scan yang menguras tabungan kami, dokter memanggilku ke ruangannya. Dokter itu, seorang pria paruh baya dengan wajah lelah, meletakkan hasil röntgen di meja. Dia tidak bertele-tele. Bunia, kami menemukan massa di otak suami ibu. Glioblastoma. Stadium 4. Duniaku runtuh saat itu juga. Suara hujan deras di luar jendela rumah sakit seolah menenggelamkan penjelasan dokter tentang operasi, kemoterapi, radiasi, dan angka harapan hidup yang hitungannya bukan lagi tahun, melainkan bulan. 6 bulan. Mungkin kurang. Aku keluar dari ruangan dokter dengan kaki gemetar. Aku menelepon ibu, berharap, sangat berharap, di saat kritis seperti ini naluri seorang ibu akan muncul. Halo, Bu. Suaraku parau menahan tangis. Miko. Miko kena kanker otak, Bu. Stadium 4. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara ibu terdengar. Tapi bukan nada panik atau sedih yang kudengar. Justru nada bicaranya terdengar seperti orang yang terganggu kegiatannya. Ya ampun, kok bisa? Padahal dia masih muda kan? Itu pasti karena dia kerja terlalu keras di lapangan, kena debu dan panas terus. Sudah cari opini kedua? Dokter zaman sekarang suka menakut-nakuti biar pasien bayar mahal. Bu, ini serius. Miko sudah kolaps. Dia harus segera operasi minggu depan. Waduh, minggu depan ya? Ibu mendesah panjang. Minggu depan itu ibu sibuk banget. Nia, kamu tahu kan? Rina baru saja dilamar resmi sama Bram kemarin?
Kita lagi sibuk urus persiapan pesta pertunangan besarnya bulan depan. Bram mau pestanya di Hotel Bintang 5. Jadi ibu harus bolak-balik meeting sama vendor dekorasi. Air mataku menetes. Jatuh membasahi lantai keramik rumah sakit yang dingin. Bu, suamiku sekarat. Miko mungkin gak punya banyak waktu lagi. Nia, jangan bicara sembarangan. Berdoa saja. Lagi pula, kamu kan istrinya. Kamu yang harus urus dia. Ibu bisa bantu doa dari sini. Oh ya, jangan lupa kabari kalau butuh apa-apa. Tapi kalau soal uang, ayahmu lagi banyak pengeluaran buat uang muka gedung pesta Rina. Kamu pakai BPJS kan? Harusnya gratis semua itu. Klik. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponselku dengan tatapan kosong. Di saat suamiku bertaruh nyawa, ibuku lebih memikirkan dekorasi pesta pertunangan adiknya. Perjuangan merawat Miko adalah neraka dunia yang kujalani dengan penuh cinta. Miko menjalani operasi pengangkatan tumor, tapi itu hanya memperlambat, bukan menyembuhkan. Setelah operasi, dia harus menjalani kemoterapi dan radiasi yang brutal. Rambutnya yang tebal rontok hingga habis. Tubuhnya yang dulu kekar menyusut drastis hingga tulang-tulangnya menonjol. Dia sering mual, muntah, dan kesakitan luar biasa hingga harus disuntik morfin. Aku mengambil cuti tanpa bayaran dari kantor karena tidak tega meninggalkan Miko sendirian. Tabungan kami terkuras habis untuk biaya obat-obatan yang tidak ditanggung asuransi, suplemen, popok dewasa, dan transportasi bolak-balik rumah sakit. Aku bahkan mulai menjual perhiasan emas sisa mas kawin dan beberapa barang elektronik kami. Di tengah kelelahan fisik dan mental itu, aku mencoba menghubungi Siska. Dia sahabatku, pikirku. Dia pasti mau mendengar keluh kesahku. Yes, aku capek banget. Miko barusan muntah darah lagi. Aku sendirian di RS. Mertuaku baru bisa datang besok dari Solo. Ketikku di WhatsApp. Balasannya baru datang 5 jam kemudian. Ya ampun, Nia. So sorry to hear that. Yang sabar ya. Aku pengen banget jenguk. Tapi sumpah aku lagi hektik parah. Rina minta tolong aku temenin fitting baju seragam bridesmaid buat pertunangan dia. Kamu tahu kan ribetnya Rina kalau nggak diturutin? Nanti kalau udah agak longgar aku main ke sana ya. Lagi-lagi Rina. Lagi-lagi pertunangan sialan itu. Kondisi Miko semakin memburuk setiap harinya. Suatu malam, saat hujan badai melanda Jakarta, Miko terbangun dalam keadaan linglung. Dia tidak mengenaliku. Dia memanggil ibunya. Itu adalah tanda bahwa kanker itu sudah menyebar dan menekan fungsi otaknya. Aku menangis sambil memeluk tubuh kurusnya yang menggigil. Di grup WhatsApp keluarga, notifikasi terus bermunculan tanpa henti. Bukan menanyakan kabar Miko, tapi foto-foto Rina yang sedang memamerkan cincin berlian, foto ibu dan ayah yang tersenyum lebar saat tes food catering mewah, dan pembahasan tentang dress code tamu undangan. Nia, nanti kamu pakai kebaya warna dusty pink ya. Sudah ibu pesankan ke penjahit langganan. Jangan sampai nggak datang. Ini acara besar keluarga kita. Keluarga Bram itu orang terpandang. Banyak pejabat yang datang. Tulis ibu di grup. Jariku gemetar di atas layar. Ingin rasanya aku memaki mereka semua. Miko sedang sekarat. Bu, dia mungkin tidak akan bertahan sampai bulan depan. Ketikku, lalu menghapusnya lagi. Percuma. Mereka tidak akan peduli. Bagi mereka, Miko hanyalah gangguan kecil dalam skenario hidup mereka yang sempurna. Bagi mereka, penyakit Miko adalah drama yang merusak suasana bahagia Rina. Aku meletakkan ponselku di nakas, mematikannya. Aku kembali berbaring di samping Miko di ranjang rumah sakit yang sempit, menggenggam tangannya yang kini terasa dingin dan rapuh. Aku di sini, Mas, bisikku di telinganya. Aku nggak akan kemana-mana. Biar seluruh dunia pergi, aku tetap di sini. Miko membuka matanya sedikit. Tatapannya sayu namun penuh cinta. Maafin aku ya, Nih nyusahin kamu. Suaranya begitu lirih. Nyaris tak terdengar. SSTT, gak boleh ngomong gitu. Kamu kuat, Mas. Kita hadapi bareng-bareng. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu kami sedang kalah perang. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu aku bertarung sendirian tanpa pasukan di belakangku. Keluargaku, darah dagingku sendiri, lebih memilih pesta pora di atas penderitaanku. Dan rasa sakit karena pengkhianatan itu mulai tumbuh menjadi benih amarah yang kelak akan meledak, menghanguskan segala yang tersisa di antara kami. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta ikut menangisi nasib kami malam itu.
Waktu yang kutakutkan itu akhirnya datang. Bukan dengan raungan sirene atau keributan besar, melainkan dengan keheningan yang mencekam di jam 3 pagi. Di luar, Jakarta masih terlelap di bawah selimut gerimis sisa hujan semalam. Di dalam kamar rawat inap kelas 3 yang pengap itu, napas Miko yang tadinya berat dan berbunyi, perlahan-lahan melambat. Aku sedang terjaga, duduk di kursi plastik di samping ranjangnya sambil memijat kakinya yang bengkak. Mertuaku, Ibu Harti, tertidur di atas tikar yang kami gelar di lantai. Beliau baru sampai dari Solo kemarin sore dengan bus ekonomi, membawa rantang berisi gudeg kesukaan Miko yang sayangnya sudah tak bisa dimakan lagi oleh putranya. Miko berbisik pelan. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar. Aku langsung bangkit, mendekatkan telingaku ke bibirnya. Iya, Mas, ada yang sakit? Mau minum? Miko menggeleng lemah. Tangannya yang kurus mencoba meraih tanganku. Aku menggenggamnya erat, merasakan dingin yang menjalar dari jemarinya. Terima kasih, kamu istri terbaik. Suaranya putus-putus. Jaga diri, jangan sedih, aku sayang. Kalimat itu tidak pernah selesai. Genggaman tangannya melemah, lalu terlepas. Dadanya berhenti naik turun. Monitor di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi panjang yang datar dan menyayat hati. Tiit, Mas Miko. Aku mengguncang bahunya pelan, lalu makin keras. Tidak ada respon. Ibu Harti terbangun kaget. Melihat aku menangis histeris sambil memeluk tubuh kaku Miko, beliau langsung paham. Tangis pilu seorang ibu pecah di ruangan sempit itu, bersahut-sahutan dengan isak tangisku. Perawat berdatangan, dokter memeriksa sebentar, lalu menggeleng pelan sambil mencatat waktu kematian. Pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Miko telah pergi. Suamiku, duniaku, telah pergi untuk selamanya. Setelah jenazah Miko dimandikan dan dikafani, aku duduk bersandar di dinding koridor rumah sakit dengan tatapan kosong. Ponselku ada di tangan. Aku harus memberi kabar. Ini kewajiban. Aku membuka grup WhatsApp keluarga besar. Grup itu masih ramai. Pesan terakhir dikirim jam 12 malam tadi oleh Rina, sebuah foto gaun pertunangannya yang mewah dengan caption, "Can't wait for tomorrow. The biggest day of my life." Jari-jariku gemetar saat mengetik pesan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, suami saya, Miko Prasetyo. Pagi ini pukul 3.15 di RS Fatmawati. Jenazah akan dimakamkan siang ini pada zuhur di TPU Tanah Kusir. Mohon doanya. Aku menekan send. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada balasan. Padahal aku melihat status online di bawah nama Rina dan ibu. Baru 10 menit kemudian, balasan pertama muncul. Dari ayah. Innalillahi. Turut berduka cita ya, Nia. Semoga diterima amal ibadahnya. Ingat. Seperti ucapan bela sungkawa formalitas kepada rekan bisnis yang tidak terlalu akrab. Lalu ibu membalas. Ya ampun, kasihan Miko. Yang tabah ya nak. Maaf banget. Ayah dan ibu hari ini nggak bisa ke sana apalagi ke pemakaman. Kamu tahu kan, hari ini hari H pertunangan Rina? Kita semua harus standby di hotel jam 10 pagi buat makeup dan gladi resik. Nggak mungkin kita tinggalin acara besar adikmu ini. Mataku memanas membaca pesan itu. Mereka tidak akan datang. Rina menyusul dengan pesan suara, voice note. Aku memutarnya. Suaranya terdengar serak khas bangun tidur tapi bernada kesal. Duh. Mbak Nia, turut berduka ya. Tapi timingnya kok pas banget sih hari ini? Acaraku gimana dong kalau Mbak Nia nangis-nangis? Nanti makeupku luntur kalau ikut sedih. Ya udah deh, Mbak Nia urus pemakaman aja ya. Nggak usah datang ke hotel gak apa-apa. Tapi jangan posting yang sedih-sedih dulu di sosmed ya. Nanti ngerusak vibes acaraku. Please banget. Ponsel itu nyaris kulempar ke dinding. Darahku mendidih. Tapi tenagaku sudah habis terkuras oleh duka. Aku beralih ke chat pribadi Siska. SIS, Miko meninggal. Siska membalas cepat, tapi isinya membuat hatiku semakin hancur. Beb, sumpah demi apa? Innalillahi. Gue sedih banget dengernya. Tapi maaf banget Nia, gue udah di jalan ke hotel nih. Gue kan jadi MC acara Rina. Gue nggak bisa ninggalin tanggung jawab gue. Gue transfer uang duka aja ya. Maaf banget ya Beb. Love you. Love you. Katanya, omong kosong. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk persiapan jenazah dibawa pulang ke rumah duka,
Aku merasa benar-benar yatim piatu. Tetangga kontrakan kami yang justru sibuk membantu. Pak RT mengurus ambulans. Ibu-ibu pengajian menyiapkan air mineral dan makanan ringan untuk pelayat. Bapak-bapak memasang tenda. Orang-orang asing yang tidak punya hubungan darah justru lebih peduli daripada keluargaku sendiri. Sementara itu, di grup keluarga, mereka mulai mengirim foto-foto persiapan di hotel. Foto Rina sedang dirias oleh mua terkenal. Foto ayah sedang merapikan dasi. Foto ibu dengan kebaya dusti pink yang seharusnya kupakai juga hari ini. Mereka tertawa, tersenyum lebar. Seolah tidak ada anggota keluarga yang baru saja kehilangan nyawa. Nia, sabar ya Nduk. Ibu Harti mengelus punggungku saat kami duduk di ambulans menuju rumah duka. Mata beliau bengkak. Tapi wajah tuanya memancarkan ketabahan luar biasa. Miko sudah tenang. Dia anak baik. Gusti Allah nggak tidur. Biarkan keluargamu dengan urusan mereka. Kita urus Miko dengan cara yang baik, supaya jalannya lapang. Aku mengangguk, menyandarkan kepala di bahu Ibu Harti. Di dalam ambulans yang melaju membelah kemacetan pagi Jakarta, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan melupakan hari ini. Aku tidak akan melupakan bagaimana mereka memilih pesta di hotel mewah saat aku memandikan jenazah suamiku dengan air mata. Langit Jakarta sepertinya mengerti perasaanku. Mendung gelap menggantung rendah di atas TPU Tanah Kusir siang itu. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tidak ada matahari, hanya kelabu sejauh mata memandang. Prosesi pemakaman berlangsung cepat karena ancaman hujan lebat. Di sekeliling liang lahat yang menganga, hanya ada segelintir orang. Aku, Ibu Harti, beberapa teman kantor Miko yang datang dengan seragam kerja mereka, dan beberapa tetangga kontrakan yang baik hati. Tidak ada karangan bunga dari keluarga besarku. Tidak ada mobil mewah ayah yang parkir. Tidak ada sosok Rina yang seharusnya memelukku. Mari kita doakan almarhum. Suara Ustadz terdengar lirih di antara desau angin. Saat jenazah Miko perlahan diturunkan ke dalam liang lahat, hatiku rasanya ikut terkubur bersamanya. Tali pocong dilepas. Wajah Miko dihadapkan ke kiblat, menyentuh tanah merah untuk terakhir kalinya. Azan dikumandangkan oleh salah satu teman kerjanya dengan suara bergetar menahan tangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat yang paling sakral dan menyakitkan itu, ponsel di saku gamis hitamku bergetar hebat. Kali, 2 kali, 3 kali, terus-menerus tanpa henti. Aku mengabaikannya awalnya, tapi getarannya begitu mengganggu. Aku merogoh saku, melirik layar sekilas dengan mata kabur oleh air mata. 22 panggilan tak terjawab ibu. Lalu sebuah pesan WhatsApp muncul di notifikasi layar kunci. Nia, angkat teleponnya. Kita perlu bicara sekarang. Ini soal catering yang kurang. Kamu kan pegang kontaknya. Cepat balas. Rasanya seperti ditampar besi panas. Di saat suamiku sedang ditimbun tanah, ibu meneleponku 22 kali hanya untuk menanyakan masalah catering pesta Rina. Aku mematikan ponselku dengan kasar. Memasukkannya kembali ke saku. Aku kembali menatap gundukan tanah merah yang kini menutupi tubuh suamiku. Aku menaburkan bunga mawar dan melati di atasnya, menyiram air mawar dari kendi tanah liat. Selamat jalan, Mas. Tunggu aku di sana. Bisikku sambil mengusap nisan kayu sederhana yang bertuliskan namanya. Hujan mulai turun rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras dalam hitungan detik. Pelayat yang sedikit itu segera berteduh atau pamit pulang. Tinggallah aku dan Ibu Harti berdua di bawah payung hitam yang tak mampu menahan tempias air. Ayo pulang, Enduk, nanti kamu sakit. Ajak Ibu Harti lembut. Sebentar lagi, Bu. Aku masih ingin di sini. Saat aku masih berjongkok di samping makam, sebuah notifikasi Instagram muncul di layar ponselku yang tadi sempat kunyalakan kembali untuk memesan taksi online. Sinyal di pemakaman ternyata cukup kuat. Itu postingan terbaru Rina. Foto itu diambil di ballroom hotel yang megah. Rina berdiri di tengah dengan gaun kebaya penuh payet berkilauan, menggandeng lengan Bram yang tampak gagah dengan jas mahal. Di samping kiri dan kanan mereka berdiri ayah dan ibu, tersenyum sumringah seolah mereka adalah keluarga paling bahagia di dunia. Dan di pojok frame, terlihat Siska sedang memegang mikrofon MC sambil tertawa lebar. Captionnya tertulis, "Best day ever. Alhamdulillah. One step closer to become Mrs. Bramantio. Terima kasih untuk semua keluarga dan sahabat yang hadir dan mendukung. Love you all. Rina Bram engagement happy family blessed." Tidak ada satu kata pun tentang duka cita. Tidak ada penyebutan namaku atau Miko.
Seolah-olah kematian suamiku tidak pernah terjadi. Seolah-olah kesedihanku tidak nyata. Tagar Happy Family itu terasa seperti ejekan yang paling kejam. Air mataku bercampur dengan air hujan. Tapi kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan murni. Ada rasa panas yang menjalar di dada. Rasa sakit yang bertransformasi menjadi kebencian yang dingin. Aku berdiri, membersihkan tanah merah yang menempel di lutut gamisku. Aku menatap makam Miko sekali lagi, lalu menatap layar ponselku yang menampilkan wajah-wajah tertawa keluargaku. Kalian bersenang-senanglah hari ini, gumamku pelan. Suaraku kalah oleh suara guntur yang menggelegar. Tertawalah sepuas kalian. Karena mulai detik ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga kalian. Kalian telah membunuh sisa rasa hormat dan kasih sayangku bersamaan dengan terkuburnya suamiku hari ini. Aku membalikan badan, menggandeng lengan Ibu Harti, dan berjalan keluar dari area pemakaman menembus hujan deras. Langkahku berat karena duka, tapi ada kekuatan baru yang tumbuh dari rasa sakit itu. Aku akan bertahan. Aku akan bangkit. Dan aku akan pastikan mereka menyesali hari di mana mereka memilih pesta daripada kemanusiaan. Rumah kontrakan kami terasa begitu asing malam itu. Biasanya, sepulang kerja atau beraktivitas, rumah ini akan terasa hangat dan penuh kehidupan. Ada suara Miko yang sedang menonton berita di televisi, aroma kopi yang baru diseduh, atau sekadar derit kursi kayu saat ia bergerak. Namun malam ini, sepulang dari pemakaman, rumah ini berubah menjadi gua yang dingin, gelap, dan hampa. Setiap sudut ruangan seolah memantulkan bayangan Miko, membuat dadaku sesak setiap kali aku mencoba menarik napas. Ibu Harti sudah tertidur di kamar tamu karena kelelahan. Beliau mencoba kuat demi aku. Tapi aku tahu hati tuanya hancur lebur. Aku sendiri duduk meringkuk di sofa ruang tengah, ditemani keremangan lampu sudut yang suram. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan irama monoton yang memukul-mukul genteng, seolah alam semesta enggan berhenti menangis. Ponselku tergeletak di meja, layarnya retak sedikit di bagian ujung, jatuh saat aku panik mendengar Miko kolaps minggu lalu. Sejak pulang dari makam, aku membiarkannya dalam mode, jangan ganggu. Aku tidak ingin mendengar basa-basi palsu dari siapapun. Namun, rasa penasaran manusiawi terkadang lebih kuat daripada akal sehat. Tanganku tergerak meraih benda pipih itu. Ratusan notifikasi menumpuk. Ucapan bela sungkawa dari teman-teman SD, grup alumni, rekan kerja, hingga tetangga lama. Namun, mataku terpaku pada satu pesan WhatsApp dari nomor yang jarang menghubungiku. Itu dari Dinda, sepupu jauhku dari pihak ayah. Dinda adalah kambing hitam di keluarga besar kami karena dia memilih menjadi seniman tato dan menikah dengan pria bertato, sesuatu yang sangat dibenci oleh orang tuaku yang gila pencitraan. Kami jarang bicara, tapi Dinda selalu tulus. Pesannya singkat, "Kak Nia, turut berduka cita ya buat Mas Miko. Maaf aku nggak bisa kesana karena lagi di Bali. Tapi Kak, aku rasa kakak perlu lihat ini. Maaf kalau ini nambah sakit hati kakak. Tapi aku nggak tega kalau kakak nggak tahu kelakuan mereka. Ini aku dapat dari Instastory temanku yang diundang ke acara Rina. Yang sabar ya, Kak." Di bawah pesan itu, ada sebuah file video berdurasi 3 menit. Jantungku berdegup kencang. Ada firasat buruk yang mendadak mencengkeram perutku, membuatku mual. Jariku gemetar saat menekan tombol play. Video itu dimulai dengan keriuhan pesta. Gambar sedikit goyang, khas rekaman kamera ponsel amatir, diiringi musik jazz elegan yang keras. Ballroom hotel itu tampak luar biasa mewah. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Bunga-bunga mawar putih dan pink, bunga impor mahal, menghiasi setiap meja bundar. Para tamu berlalu lalang dengan gaun malam dan jas formal, memegang gelas champagne. Kamera kemudian menyorot ke arah panggung pelaminan. Di sana, Rina dan Bram berdiri sebagai pusat perhatian. Rina tampak cantik, harus kuakui, dengan kebaya modern berekor panjang yang penuh payet Swarovski. Di kepalanya bertengger tiara kecil yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri. Tawa lepas menghiasi bibirnya yang memerah. Di sampingnya, Bram memegang mikrofon. Wajahnya merah padam, mungkin sedikit mabuk karena alkohol atau euforia. Suara Bram terdengar menggema lewat sound system mahal. "Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang di malam spesial kami. Jujur, saya gugup banget hari ini. Tapi lihat wanita di samping saya ini." Bram menoleh ke Rina, lalu mencium pipinya.
Sorak-sorai tamu terdengar riuh. Dia membuat semuanya sempurna. Rina adalah wanita paling berkelas yang pernah saya temui. Kamera bergeser sedikit, menangkap meja VIP di depan panggung. Di sana duduk ayah dan ibu. Mereka tampak sangat bangga. Ayah tertawa lebar sambil memegang cerutu, sementara ibu sibuk mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan yang serasi dengan kebayanya. Sesekali melambai pada tamu lain layaknya ratu kerajaan. Lalu, momen itu terjadi. Bram menyerahkan mikrofon kepada ayah untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Ayah berdiri, sedikit sempoyongan. Dia mengambil mikrofon. Tes, tes. Waduh, malam ini luar biasa ya. Suara ayah terdengar berat dan lantang. Saya bangga sekali sama Rina dan Bram. Kalian pasangan serasi. Bibit, bebet, bobot jelas. Para tamu tertawa dan bertepuk tangan. Kalian tahu, lanjut ayah, wajahnya menyeringai. Hari ini sebenarnya hari yang complicated buat keluarga kami. Ada berita duka, katanya. Ayah membuat tanda kutip dengan jarinya di udara. Nada suaranya penuh sarkasme. Hening sejenak di video itu. Lalu ayah tertawa pendek. Tapi untung kita semua ada di sini. Di tempat yang terang, mewah, dan penuh kebahagiaan. Bukan di acara pemakaman suram yang becek dan penuh tangisan itu. Biar saja Nia yang urus drama hidupnya yang menyedihkan itu. Kita di sini untuk merayakan masa depan yang cerah. Rina tidak salah pilih suami. Tidak seperti kakaknya yang nasibnya sial terus. Gelak tawa meledak di ruangan itu. Bukan hanya tawa sopan, tapi tawa mengejek yang keras. Kamera menyorot ke wajah ibu. Ibu tidak melarang ayah bicara begitu. Ibu malah tertawa paling keras. Menepuk-nepuk tangan ayah sambil menyeka sudut matanya yang berair karena tawa. Betul itu, Pak, hidup itu pilihan. Seru ibu, suaranya terekam jelas. Lalu kamera bergerak ke samping panggung. Di sana ada Siska, sahabat baikku. Sahabat yang tadi pagi bilang, sedih banget, dan love you. Di video itu, Siska sedang memegang gelas wine, bersulang dengan teman-teman Rina. Cheers buat Rina. Akhirnya keluarga ini punya menantu yang beneran kaya. Bukan beban kayak yang Ono. Teriak Siska sambil tertawa cekikikan. Video berakhir dengan sorakan, cheers. Dan denting gelas yang bersahutan. Layar ponsel menjadi gelap. Aku duduk terpaku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang merobek dada, menarik jantungku keluar, lalu menginjak-injaknya di lantai. Tubuhku menggigil hebat, bukan karena dinginnya hujan, tapi karena dinginnya kenyataan yang baru saja menghantamku. Mereka menertawakan kematian Miko. Mereka menjadikan duka kami sebagai lelucon di sela-sela pesta pora mereka. Ayah menyebut pemakaman suamiku sebagai drama hidup yang menyedihkan. Ibu setuju. Dan Siska, sahabat yang kupercayai menyimpan rahasia-rahasia tergelapku, menyebut suamiku sebagai beban. Air mataku tidak keluar. Rasa sakit ini terlalu dalam untuk diwakili oleh air mata. Ini adalah jenis rasa sakit yang membakar, mengubah kesedihan menjadi amarah yang hitam dan pekat. Aku memutar ulang video itu. Sekali lagi, aku ingin merekam setiap tawa mereka, setiap kata hinaan mereka, ke dalam memori otakku. Aku ingin mengingat wajah ibu yang tertawa di atas penderitaanku. Aku ingin mengingat wajah Siska yang mengkhianati persahabatan kami demi segelas wine gratis dan panjat sosial. Miko. Bisikku pada ruang kosong di hadapanku. Lihat mereka, Mas. Lihat orang-orang yang selama ini kita hormati. Lihat bagaimana mereka memperlakukanmu bahkan setelah kamu tiada. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju kamar tidur kami. Aku membuka lemari pakaian, mengambil kemeja flanel kotak-kotak milik Miko yang masih menggantung. Aku membenamkan wajahku di sana, menghirup aroma tubuhnya yang masih tertinggal samar-samar. Aroma kayu dan kopi yang selalu membuatku tenang. Maafkan aku, Mas. Gumamku dengan suara bergetar. Maafkan aku karena pernah berharap mereka bisa menerima kita. Maafkan aku karena membiarkan mereka menghinamu selama ini. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, sesuatu dalam diriku berubah. Nia yang penurut, Nia yang selalu mengalah demi menjaga nama baik keluarga, Nia yang selalu memohon validasi dari orang tuanya, telah mati bersama Miko sore tadi. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Video itu tersimpan aman. Itu bukan sekadar rekaman pesta. Itu adalah bukti. Itu adalah senjata. Dan aku bersumpah, mereka tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi.
Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak makam suamiku dengan sepatu kotor mereka. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap fajar yang perlahan menyingsing di ufuk timur, menunggu matahari terbit dengan hati yang sekeras batu karang. Aku menunggu mereka datang. Karena aku tahu, mereka pasti akan datang. Bukan untuk meminta maaf, tapi karena mereka butuh sesuatu dariku. Dan saat mereka datang, aku akan siap. Pagi hari kedua setelah kematian Miko, matahari bersinar terik seolah mengejek mendung di hatiku. Rumahku masih ramai oleh tetangga yang membantu membereskan kursi-kursi plastik dan tenda bekas tahlilan semalam. Ibu Harti sedang di dapur, memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan para tetangga yang membantu. Wajahnya sembab, tapi beliau tetap memaksakan senyum ramah pada setiap orang. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam mengkilap, Pajero Sport terbaru milik ayah, berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kami yang sempit, menghalangi jalan. Klaksonnya berbunyi sekali, pendek dan angkuh. Tetangga-tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh, berbisik-bisik. Aku yang sedang melipat tikar di ruang tamu menghentikan gerakanku. Napasku tercekat sesaat, lalu kembali teratur dengan ritme yang lebih cepat karena amarah yang mulai naik ke permukaan. Pintu mobil terbuka. Keluargaku turun. Ayah mengenakan kemeja batik sutra yang licin. Ibu memakai gaun terusan bunga-bunga cerah dengan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya. Rina turun dari pintu belakang, masih dengan full makeup meski ini pagi hari, mengenakan blus putih dan celana kulot mahal. Di belakang mereka, turun seorang pria asing berpakaian jas rapi sambil membawa tas kerja kulit. Pengacara keluarga. Mereka melangkah masuk ke halaman rumahku dengan raut wajah yang jauh dari kata berduka. Mereka berjalan seolah-olah tempat ini menjijikan bagi sepatu mahal mereka. Assalamualaikum, ucap ibu dengan nada yang dibuat-buat sedih saat mencapai ambang pintu. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Matanya menyapu sekeliling ruangan sempit itu dengan tatapan menilai dan meremehkan. Waalaikumsalam, jawabku datar. Aku tidak berdiri untuk menyalami mereka. Aku tetap duduk di kursi kayu ruang tamu, menatap mereka tajam. Loh, kok duduk saja? Salim sama ayah ibu, tegur ayah dengan nada memerintah. Seolah aku masih anak kecil yang baru pulang sekolah. Nia capek, yah, jawabku singkat tanpa emosi. Ada perlu apa datang ramai-ramai bawa orang asing? Ibu membuka kacamata hitamnya, mendesah dramatis. Ya ampun Nia, kamu ini masih saja ketus. Kita datang mau melayat lo, sekalian menengok kamu. Kemarin kan kami nggak bisa datang. Kamu tahu sendiri acaranya Rina hektik banget sampai malam. Kami lelah sekali sebenarnya, tapi demi kamu, kami sempatkan mampir sebelum ke butik. Melayat? Tanyaku sinis. Melayat itu datang saat jenazah masih ada, Bu. Saat kami butuh dukungan. Bukan 2 hari kemudian dengan baju pesta. Mbak Nia jangan mulai deh. Sela Rina sambil mengibaskan rambutnya yang di-blow sempurna. Kita kan udah kirim doa. Lagi pula Mas Miko juga udah tenang kan? Jangan bikin drama. Pengacara di belakang mereka berdehem canggung. Ayah segera mengambil alih pembicaraan. Dia duduk di kursi di hadapanku tanpa dipersilakan. Diikuti oleh ibu dan pengacara itu. Rina memilih berdiri di dekat pintu, enggan duduk di kursi kayu kami yang mungkin berdebu menurut standarnya. Begini Nia, kata ayah, mengubah nada bicaranya menjadi serius ala pebisnis. Kami turut berduka cita, sungguh, tapi hidup harus terus berjalan. Ada hal penting yang harus kita selesaikan hari ini juga. Hal penting apa? Ayah memberi kode pada pengacara itu. Pria itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen. Ini soal aset deposito kakek, kata ayah tanpa basa-basi. Kamu tahu kan? Deposito itu atas nama kita bertiga. Ayah, kamu, dan Rina. Itu warisan lama. Nah, Rina butuh dana besar untuk pelunasan ballroom hotel dan vendor dekorasi. Biayanya membengkak. Nia, Bram memang kaya. Tapi kita sebagai pihak perempuan juga harus setor gengsi. Nggak bisa cuma numpang. Jadi, ayah mau cairkan deposito itu. Aku menatap mereka tak percaya. Miko baru saja dikubur kemarin siang. Tanahnya masih basah, dan mereka datang ke sini untuk minta tanda tanganku demi mencairkan uang buat pesta? Masalahnya, lanjut ibu dengan nada membujuk. Pihak bank butuh tanda tangan persetujuan semua pemegang nama. Jadi kamu harus tanda tangan di sini sekarang. Cuma formalitas kok. Nanti kami kasihlah sedikit. 5 juta atau 10 juta buat pegangan kamu selama masa iddah.
Sedikit, suaraku mulai meninggi. Deposito itu nilainya miliaran. Bu, itu hak aku juga. Dan kalian mau minta tanda tanganku sekarang? Saat aku masih berduka. Duh, Nia, kamu kan janda sekarang. Kebutuhanmu apa sih? Sembur Rina tidak sabar. Kamu nggak punya anak. Miko juga udah nggak ada. Kamu bisa balik tinggal sama ibu kalau mau irit. Uang itu lebih penting buat masa depanku. Pernikahanku sama Bram itu investasi keluarga kita. Investasi keluarga. Ulangku pelan, merasakan pahit yang luar biasa di lidahku. Iya, tegas ayah. Jangan egois kamu. Miko sudah mati. Dia nggak butuh uang. Kamu tanda tangan sekarang, biar Pak Sanusi ini bisa langsung urus ke bank. Jangan persulit adikmu. Darahku mendidih. Cukup sudah. Kesabaran yang kutahan-tahan selama bertahun-tahun. Rasa hormat yang kupaksakan demi bakti pada orang tua. Semuanya hangus terbakar detik itu juga. Aku berdiri perlahan. Kalian bilang kalian peduli? Kalian bilang kalian keluarga? Nia, jangan teriak-teriak. Malu sama tetangga. Desis ibu. Malu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Kalian yang harusnya malu. Aku menyambar ponselku, menghubungkannya ke Smart TV kecil yang ada di dinding ruang tamu. Satu-satunya barang mewah yang dibeli Miko agar aku bisa nonton drama Korea dengan nyaman. Kalian pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan kemarin saat aku menguburkan suamiku sendirian? Aku menekan tombol play pada video yang dikirim Dinda. Layar TV menyala, menampilkan rekaman pesta itu. Suara musik jazz dan tawa riuh memenuhi ruang tamu kami yang sempit. Wajah ayah memucat. Ibu ternganga. Tangannya menutup mulut. Rina melotot kaget melihat dirinya sendiri di layar. Suara ayah di video itu terdengar jelas, menggelegar di ruangan. Untung kita semua ada di sini. Bukan di acara pemakaman suram yang becek dan penuh tangisan itu. Biar saja Nia yang urus drama hidupnya yang menyedihkan itu. Rina tidak salah pilih suami. Tidak seperti kakaknya yang nasibnya sial terus. Lalu suara tawa ibu. Suara hinaan Siska. Video berakhir. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya ada suara napas ayah yang memburu dan dengungan kipas angin tua. Aku menatap mereka satu persatu. Mata ibu yang tadinya angkuh kini tampak ketakutan. Ayah tampak seperti maling yang tertangkap basah. Kalian sebut kematian suamiku sebagai drama yang menyedihkan. Tanyaku. Suaraku bergetar karena amarah yang meluap. Kalian tertawa di atas penderitaanku? Di saat aku memandikan jenazah Miko, di saat aku mencium kakinya yang dingin untuk terakhir kali, kalian bersulang wine dan mengejeknya. Nia, itu cuma bercandaan pesta. Nak, ayah cuma mau mencairkan suasana. Ayah mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Bercandaan, teriakku. Suamiku mati, yah, dan itu yang ayah sebut bercandaan. Ibu Harti keluar dari dapur, membawa spatula di tangannya. Wajahnya merah pada menahan marah. Beliau berdiri di sampingku, menjadi benteng pertahanan. Silakan kalian keluar, kata Ibu Harti dengan suara pelan tapi tegas. Bahasa Indonesianya medok, tapi wibawanya luar biasa. Saya orang kampung, Bu, Pak, tapi orang kampung pun tahu adab. Binatang saja berduka kalau anaknya mati. Kalian ini manusia macam apa? Diam kamu orang tua. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Bentak Rina, mencoba menutupi rasa malunya dengan kemarahan. Keluar, teriakku sekuat tenaga. Jari telunjukku menuding ke arah pintu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Bawa kertas-kertas sampah kalian itu. Aku tidak akan pernah tanda tangan. Aku tidak butuh uang kalian. Dan aku tidak butuh keluarga busuk seperti kalian. Nia, kamu berani mengusir orang tua? Seru ibu histeris. Durhaka kamu. Anak yang kalian sebut durhaka ini sudah mati kemarin, bersamaan dengan matinya hati nurani kalian. Balasku tajam. Mulai hari ini, detik ini, anggap aku sudah tidak ada. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jangan pernah injakan kaki kalian di sini lagi. Ayah berdiri dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Dia menyambar map dari tangan pengacara yang tampak bingung dan ketakutan. Awas kamu ya, Nia. Jangan harap kamu dapat sepeser pun warisan dari kami. Kamu akan menyesal memutus hubungan dengan keluarga terpandang seperti kami demi membela suami miskinmu yang sudah jadi bangkai itu. Bangkai yang ayah sebut itu lebih mulia daripada kalian semua yang masih hidup tapi hatinya busuk. Teriakku.
Mereka bergegas keluar, setengah berlari menuju mobil mewah mereka, diiringi tatapan tajam para tetangga yang kini berkumpul di depan pagar. Mobil Pajero itu melaju pergi dengan ban berdecit, meninggalkan debu yang beterbangan. Aku membanting pintu depan sekeras-kerasnya hingga kaca jendelanya bergetar. Tubuhku lemas ketika aku merosot ke lantai, menangis meraung-raung. Bukan karena sedih kehilangan mereka, tapi karena beban kemarahan yang akhirnya meledak. Ibu Harti memelukku erat, ikut menangis bersamaku. "Sudah, Enduk sudah," bisik Ibu Harti. "Kamu hebat. Miko pasti bangga kamu berani membela kehormatannya." 1 jam kemudian, saat aku sudah mulai tenang dan sedang minum teh hangat buatan Ibu Harti, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku membukanya sedikit. Di sana berdiri Siska. Dia masih memakai baju yang sama seperti di video, tapi wajahnya kucel, make-upnya luntur. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi kotak nasi catering sisa pesta. "Nia," panggilnya ragu-ragu. Gue baru lihat grup chat. Katanya lo ngamuk ya? Gue bawain salmon Wellington nih. Sisa semalam. Enak banget lo. Gue tadi nebeng mobil Rina, tapi diturunin di depan gang karena mereka marah banget. Gue boleh masuk?" Aku menatap Siska. Sahabatku selama 10 tahun. Orang yang tahu segala rahasia kecilku. Dan orang yang kulihat di video sedang mengejek suamiku sebagai beban. "Pulang, SIS," kataku dingin. "Yah, kok gitu? Gue kan sahabat lo. Gue minta maaf kalau gue nggak datang kemarin. Tapi kan gue kerja, Nia. Profesional dong." "Profesional?" Aku tersenyum miring. "Aku sudah lihat videonya, Siska. Cheers buat Rina. Akhirnya punya menantu kaya, bukan beban kayak yang Ono." Ingat kata-kata itu. Wajah Siska pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. "Nia, itu, gue mabuk. Gue nggak sadar." "Mabuk itu jujur. Siska, alkohol cuma membuka topeng aslimu." Potongku. "Bawa pulang salmon Wellington MU. Makan sendiri. Dan jangan pernah panggil aku sahabat lagi. Nomor lo sudah gue blokir. Hubungan kita selesai." Aku menutup pintu tepat di depan wajahnya. Aku mendengar Siska memanggil-manggil namaku dan menggedor pintu beberapa kali. Tapi aku bergeming. Aku mengunci pintu ganda, lalu menutup gorden rapat-rapat. Hari itu, rumahku terasa sunyi lagi. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang melegakan. Seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. Aku kehilangan suami, orang tua, adik, dan sahabat dalam waktu 3 hari. Aku sendirian sekarang. Benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Tapi anehnya, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. 1 tahun berlalu sejak hari di mana aku mengusir keluargaku dari rumah kontrakan kecil itu. Waktu, seperti yang orang bijak katakan, adalah penyembuh sekaligus guru yang paling kejam. Pada bulan-bulan pertama setelah kematian Miko, aku hidup seperti robot. Bangun, bekerja, menangis, tidur, dan mengulanginya lagi. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi suara-suara sumbang yang meremehkanku. Tidak ada lagi notifikasi pesan dari ibu yang menuntut ini itu. Atau pameran kemewahan Rina yang menyakitkan mata. Aku telah memblokir mereka dari semua akses kehidupanku. Nomor telepon, WhatsApp, Instagram, hingga email. Aku benar-benar menghilang dari radar mereka. Seolah-olah Nia anak sulung mereka telah ikut terkubur bersama Miko. Kehidupan baruku dimulai dari puing-puing kesedihan. Bersama Ibu Harti, yang memutuskan untuk tinggal bersamaku di Jakarta daripada pulang ke Solo sendirian, kami mulai merintis usaha kecil-kecilan. Miko selalu memuji masakan ibunya, terutama gudeg Solo dan sambal goreng krecek buatannya yang legendaris. Bermodal sisa uang pesangon Miko dari kantornya, yang untungnya cair dengan lancar tanpa potongan, dan sedikit tabungan pribadiku, kami menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran Jakarta Selatan, tidak jauh dari area perkantoran yang ramai. Kami menamainya Dapur Miko. Awalnya berat, bangun jam 2 pagi untuk belanja ke pasar induk, memasak hingga punggung serasa mau patah, dan melayani pelanggan dengan senyum meski hati masih berduka. Tapi Tuhan itu maha adil. Ketulusan rasa masakan Ibu Harti dan kerja keras kami mulai membuahkan hasil. Orang-orang kantor mulai ramai berdatangan saat jam makan siang. Pesanan nasi kotak untuk rapat mulai membanjir. Dalam 6 bulan,
Dapur Miko sudah dikenal sebagai tempat makan siang favorit dengan antrean yang mengular sampai ke parkiran. Aku sibuk. Sangat sibuk hingga aku lupa untuk bersedih. Rekening tabunganku yang dulu kurus kering karena biaya pengobatan Miko, kini mulai gemuk kembali. Aku bisa membelikan Ibu Harti perhiasan emas, merenovasi sedikit rumah kontrakan kami agar lebih nyaman, dan yang paling penting, aku bisa rutin bersedekah atas nama Miko setiap hari Jumat. Rasanya damai. Hidupku tenang tanpa drama keluarga, sultan, palsu itu. Namun, hukum tabur tuai itu nyata. Karma tidak pernah salah alamat. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu. Siang itu, saat jam makan siang sedang padat-padatnya, televisi di sudut warung kami menyiarkan berita breaking news. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi suara penyiar berita menyebut nama yang sangat familiar di telingaku. Polisi berhasil menangkap Bramantio alias Bram, tersangka utama kasus investasi bodong berkedok koperasi simpan pinjam digital yang merugikan nasabah hingga ratusan miliar rupiah. Bramantio ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak melarikan diri ke Singapura bersama kekasihnya. Piring yang sedang kupegang nyaris jatuh. Aku mematung menatap layar televisi. Di sana, terpampang wajah Bram memakai baju tahanan oranye. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tertunduk malu menghindari sorotan kamera wartawan. Dan di belakangnya, ada sosok wanita yang menutupi wajahnya dengan jaket. Tapi aku mengenali tas tangan yang dipakainya. Itu Rina. Berita itu meledak. Ternyata, kemewahan yang selama ini dipamerkan Bram hanyalah kedok. Mobil-mobil sportnya adalah sewaan, bisnis propertinya fiktif, dan uang yang dia gunakan untuk berfoya-foya, termasuk membiayai gaya hidup Rina dan keluargaku, adalah uang hasil menipu ribuan orang. Sore harinya, Dinda meneleponku. Ini pertama kalinya kami bicara langsung setelah dia mengirim video pesta itu setahun lalu. Kak Nia, kakak sudah lihat berita? Tanya Dinda hati-hati. Sudah, Din. Itu, Rina ikut ditangkap. Rina statusnya saksi, Kak, tapi dia kena cekal. Tapi bukan itu masalah utamanya. Kakak tahu kan kalau ayah dan ibu menyerahkan hampir semua aset mereka ke Bram buat investasi? Jantungku berdesir. Maksudmu? Rumah di Menteng disita bank hari ini. Kak, ternyata sertifikatnya digadaikan oleh ayah untuk tambah modal ke Bram. Karena diiming-imingi bunga 20% per bulan. Deposito kakek yang dulu mereka ributkan itu, sudah ludes dibawa lari Bram. Mobil Pajero ayah, perhiasan ibu, semuanya habis. Mereka bangkrut total. Kak, nol besar. Aku terdiam. Mendengar kehancuran mereka. Anehnya aku tidak merasa senang. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa hampa. Seolah sedang mendengarkan kisah tragis orang asing. Terus sekarang mereka di mana? Tanyaku datar. Mereka numpang di rumah kontrakan petak Siska untuk sementara. Tapi dengar-dengar Siska juga lagi susah karena ikut terseret kasus promosi investasi bodong Bram di Instagramnya. Oh ya, Kak, ayah kena stroke ringan tadi pagi pas eksekusi penyitaan rumah. Sekarang dirawat di RSUD pakai BPJS kelas 3. Ironi yang luar biasa. Ayah yang dulu menghina Miko karena pakai BPJS, sekarang harus bergantung pada fasilitas yang sama. Ayah yang dulu menertawakan kemiskinan kami, sekarang tidak punya atap untuk bernaung. Seminggu kemudian, kejadian yang tak terelakkan itu terjadi. Saat aku sedang menghitung uang di meja kasir setelah warung tutup, ada seseorang yang mengetuk rolling door. Aku mengintip dari celah jendela. Di luar sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan pakaian lusuh. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi ala nyonya pejabat, kini beruban dan diikat asal-asalan. Wajahnya kusam tanpa makeup, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Itu ibu. Hampir saja aku tidak mengenalinya. Di sebelahnya, Rina berdiri sambil memopoh ayah yang duduk di kursi roda bekas yang rodanya sudah agak miring. Mereka tampak seperti pengemis elit yang jatuh miskin. Aku membuka pintu sedikit, tapi tidak mempersilakan mereka masuk. Ibu Harti berdiri di belakangku, memegang bahuku, memberiku kekuatan. Nia. Suara ibu terdengar serak dan gemetar. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. Nia anakku. Ada perlu apa? Tanyaku dingin. Tidak ada panggilan, ibu. Tidak ada salim tangan. Nia, tolong kami, nak. Ibu mulai menangis. Air matanya menetes membasahi pipi yang keriput. Kami tidak punya tempat tinggal. Rumah disita. Ayahmu sakit. Butuh obat mahal yang gak ditanggung BPJS. Rina.
Rina depresi. Dia malu keluar rumah. Kami belum makan seharian, nak. Kami dengar usahamu sukses. Sela Rina. Suaranya tidak lagi angkuh, tapi terdengar putus asa. Mbak Nia, tolonglah, pinjami kami uang. Atau biarkan kami tinggal di ruko ini. Di gudang belakang juga nggak apa-apa. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatap mereka. Ingatan tentang pesta pertunangan itu kembali berputar di kepalaku. Tawa mereka saat Miko dimakamkan. Ucapan ayah tentang drama menyedihkan. Hinaan Siska. Kalian salah alamat. Jawabku tenang. Keluarga kalian ada di pesta mewah di Hotel Bintang 5. Bukan di warung nasi sederhana ini. Nia yang kalian cari sudah mati setahun yang lalu. Dia mati saat kalian memilih makan steak dan tertawa-tawa di saat suaminya diturunkan ke liang lahat. Nia, kamu tega melihat ayahmu seperti ini? Ayah mencoba bicara, tapi suaranya peluh karena stroke. Mulutnya miring sebelah. Ayah minta maaf. Maaf. Aku menggeleng pelan. Maaf tidak bisa mengembalikan nyawa Miko. Maaf tidak bisa menghapus rasa sakit saat aku sendirian di pemakaman. Kalian bilang kematian suamiku adalah drama? Nah, sekarang nikmatilah drama kehidupan kalian sendiri. Ini panggung yang kalian bangun. Silakan mainkan perannya. Aku mengambil 2 bungkus nasi kotak sisa jualan hari ini dari meja etalase. Aku meletakkannya di lantai, di depan kaki Rina. Ini sedekah Jumat dari almarhum Miko buat kalian. Makanlah. Hanya ini yang bisa saya berikan. Setelah ini, pergi. Jangan pernah kembali lagi. Kalau kalian datang lagi, saya panggil satpam komplek. Nia, kamu anak durhaka. Darah daging sendiri kamu buang. Teriak ibu histeris saat aku mulai menutup rolling door. Kalian yang membuangku duluan. Jawabku singkat sebelum pintu besi itu tertutup rapat. Memisahkan duniaku yang tenang dengan dunia mereka yang hancur. Dari balik pintu, aku mendengar ibu meraung-raung menangis. Disusul suara Rina yang mencoba menenangkannya. Aku bersandar di pintu besi itu, menarik napas panjang. Tidak ada air mata yang keluar. Hatiku sudah membeku untuk mereka. Aku berbalik, melihat Ibu Harti yang tersenyum bangga padaku. Ayo makan malam, enduk. Ibu sudah masak sayur lodeh, kata Ibu Harti lembut. Ayo, Bu, jawabku sambil menggandeng tangannya. Malam itu, nasi lodeh buatan mertuaku terasa jauh lebih nikmat daripada steak mahal manapun. Aku sadar, keluarga bukanlah tentang darah yang mengalir di tubuh, tapi tentang siapa yang menggenggam tanganmu saat kamu jatuh, dan siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat badai menghantam. Keluargaku yang sesungguhnya ada di sini, di warung kecil ini, bersama kenangan Miko yang abadi. 2 tahun, 730 hari. Hari ini, tepat 2 tahun sejak Miko pergi. Aku mengambil cuti dari dapur Miko selama 2 hari. Usaha catering kami sudah semakin besar. Kami bahkan sudah merekrut 5 karyawan baru untuk membantu di dapur. Jadi aku bisa meninggalkan operasional sebentar. Aku menyetir mobil baruku, sebuah city car putih hasil keringatku sendiri, bukan dari orang tua, menuju Puncak, Bogor. Miko selalu menyukai Puncak. Bukan bagian yang macet dan penuh villa mewah, tapi kebun teh yang sunyi di pagi hari, di mana kabut masih menyelimuti daun-daun teh seperti selimut kapas. Dulu, setiap ulang tahun pernikahan, kami selalu menyempatkan diri ke sini, duduk di pinggir kebun teh, minum teh hangat dari termos, dan membicarakan mimpi-mimpi kami. Aku sampai di sana tepat saat matahari mulai naik, memecah kabut tebal. Udaranya dingin menusuk tulang, tapi menyegarkan. Aku berjalan menyusuri jalan setapak tanah yang basah, mengenakan jaket tebal yang dulu sering dipakai Miko. Jaket itu masih sedikit menyimpan aromanya, atau mungkin itu hanya sugestiku saja. Aku menemukan spot favorit kami. Sebuah bangku kayu tua di bawah pohon damar yang menghadap langsung ke hamparan kebun teh yang hijau. Aku duduk di sana, mengeluarkan sebuah termos kecil dan 2 cangkir. Aku menuangkan teh melati panas ke 2 cangkir itu. 1 untukku, 1 kubiarkan tergeletak di sampingku untuk Miko. Hai, Mas. Sapaku pada angin yang berhembus. Aku datang lagi. Kamu apa kabar di sana? Pasti senang ya. Nggak perlu macet-macetan lagi di Jakarta. Aku tersenyum sendiri, menyesap tehku. Warung kita makin ramai. Mas, Ibu Harti sehat, tapi lututnya kadang kumat kalau dingin. Kemarin aku beli ruko sebelah. Kita mau ekspansi bikin bagian bakri. Kamu kan suka banget roti sobek.
nanti itu jadi menu andalan. Aku bercerita panjang lebar seolah Miko ada di sampingku. Tentang karyawan baru yang lucu, tentang pelanggan yang rewel, tentang kucing liar yang kami adopsi di warung. Aku tidak menceritakan tentang keluargaku. Bagiku, bab itu sudah selesai. Aku tidak ingin mengotori momen suciku bersama Miko dengan membicarakan mereka. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat di atas kerikil. Aku menoleh, mengira itu petani teh atau wisatawan lain. Namun, sosok yang muncul dari balik kabut membuatku terdiam. Itu Siska. Tapi Siska ini berbeda dengan Siska yang kulihat 2 tahun lalu. Dia tidak memakai gaun pesta atau baju branded. Dia mengenakan celana jeans pudar, kaos polos yang ditutupi kardigan rajut yang terlihat sudah lama, dan sepatu kets yang agak kotor. Wajahnya polos tanpa makeup, terlihat lelah dan lebih tua dari usianya. Dia berhenti beberapa meter dariku, tampak ragu-ragu. Napasnya terengah-engah, uap putih keluar dari mulutnya. Nia. Panggilnya pelan. Aku meletakkan cangkir tehku, menatapnya datar. Kamu ngikutin aku. Siska mengangguk pelan. Aku tanya Ibu Harti kemarin. Beliau awalnya nggak mau kasih tahu, tapi aku memohon-mohon sampai sujud di kaki beliau. Aku cuma mau ketemu kamu sebentar. Nia, sumpah, cuma sebentar. Buat apa? Mau pinjam uang juga kayak Rina? Tanyaku sinis. Kabar terakhir yang kudengar, Siska dipecat dari pekerjaannya sebagai MC dan influencer karena cancel culture netizen setelah kasus penipuan Bram terkuak. Dia dianggap kaki tangan penipu. Siska menggeleng kuat-kuat. Matanya mulai basah. Enggak. Nia. Demi Tuhan. Enggak. Aku enggak butuh uang kamu. Aku cuma mau balikin ini. Dia merogoh tas lempangnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil yang kusam. Dia meletakkannya di bangku kayu, di sisi terjauh dariku. Itu anting berlian yang pernah kamu kasih ke aku pas ulang tahunku yang ke-25. Waktu itu kamu nabung mati-matian buat beli ini karena aku merengek pengen punya berlian. Kata Siska, suaranya bergetar. Dulu aku nggak menghargainya. Aku malah sering ngejek kamu di belakang karena kado kamu nggak semewah kado Rina. Tapi sekarang saat semua, teman, sosialita aku pergi pas aku jatuh miskin, pas aku dihujat satu Indonesia, aku baru sadar. Cuma kamu teman yang tulus sama aku, Nia. Dan aku ngebuang ketulusan itu demi panjat sosial ke adik kamu yang ternyata toksik. Aku melirik kotak itu, lalu kembali menatap hamparan kebun teh. Simpan saja. Atau jual. Kamu lebih butuh uangnya daripada aku. Aku nggak bisa, Nia. Isak Siska. Dia jatuh berlutut di atas tanah basah. Tidak peduli celananya kotor. Setiap kali aku lihat anting itu, aku ingat wajah kamu. Aku ingat kejahatan aku. Aku ingat gimana aku ketawa pas kamu nangis di pemakaman Miko. Rasa bersalah ini nyiksa aku tiap malam. Nia, aku nggak bisa tidur. Aku dihantui dosa aku sendiri. Baguslah kalau kamu sadar. Jawabku dingin. Tapi penyesalan nggak bisa memutar waktu. SIS. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin. Seru Siska histeris. Aku kesini bukan minta kita temenan lagi. Aku tahu pintu itu udah ketutup selamanya. Aku cuma mau ngembalin barang ini dan minta maaf di depan kamu. Supaya aku bisa napas lagi. Nia, tolong maki aku. Pukul aku. Apa aja. Asal jangan diam kayak gini. Aku menatap Siska yang berlutut sambil menangis sesenggukan. Dulu, dia adalah gadis paling angkuh yang ku kenal. Sekarang, dia hanyalah wanita yang hancur oleh ambisinya sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin puncak mengisi paru-paruku. Di tempat yang suci ini, di hadapan kenangan Miko, aku tidak ingin menyimpan dendam. Miko adalah orang yang pemaaf. Dia tidak pernah membenci orang tuaku meski sering dihina. Aku berdiri, mengambil kotak bludru itu. Berdirilah, Siska, kataku pelan. Siska mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Dia perlahan berdiri dengan kaki gemetar. Aku memaafkanmu, kataku. Mata Siska membelalak tak percaya. Kak, kamu serius? Ya, aku memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena aku berhak damai. Aku nggak mau bawa sampah dendam ini seumur hidupku. Miko juga nggak akan suka lihat aku menyimpan benci. Siska hendak maju untuk memelukku, tapi aku mengangkat tangan, menahannya. Tapi,
Lanjutku tegas. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti menerima kembali. Seperti yang kamu bilang, pintu itu sudah tertutup. Aku sudah memaafkanmu. Dosamu urusanmu dengan Tuhan. Sekarang, pergilah. Hiduplah dengan baik di jalanmu sendiri. Jangan pernah cari aku lagi. Aku menyodorkan kotak anting itu kembali ke tangannya. Bawa ini. Anggap saja ini modal terakhir dari mantan sahabatmu buat kamu mulai hidup baru yang benar. Jangan dipakai buat gaya-gayaan. Pakai buat modal usaha atau makan. Siska menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Dia menatapku lekat-lekat, seolah merekam wajahku untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Nia. Terima kasih. Bisiknya. Dia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi meninggalkan kebun teh itu. Punggungnya terlihat rapuh, tapi langkahnya tampak sedikit lebih ringan. Aku kembali duduk di bangku kayu. Suasana kembali hening. Hanya ada suara angin dan kicauan burung. Aku mengambil cangkir teh Miko yang isinya sudah dingin, lalu menuangkannya ke tanah sebagai persembahan. Sudah selesai, Mas, bisikku. Semua hutang masa lalu sudah lunas. Mereka sudah mendapatkan pelajarnya, dan aku sudah mendapatkan kedamaianku. Matahari kini bersinar terang di atas kepala, menghangatkan kulitku. Langit biru membentang luas tanpa awan. Aku merasa seolah Miko sedang tersenyum dari atas sana, memberiku restu untuk melanjutkan hidup. Aku membereskan termos dan cangkirku, berdiri tegak, dan melangkah menjauh dari bangku kenangan itu. Langkahku mantap. Di depan sana, masa depan yang cerah menantiku. Bersama Ibu Harti, bersama dapur Miko, dan bersama diriku sendiri yang baru, Nia yang kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Cerita tentang tangisan di pemakaman itu telah berakhir, berganti menjadi cerita tentang kebangkitan seorang wanita yang menemukan harga dirinya kembali.